Anda masih bersama Bersatu RRI Kupang, Kanal Inspirasi. Sudah pukul 18 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ke acara kentongan untuk malam hari ini. Mendengar bencana hidrometeorologi itu berdasarkan himbauan harus kita hati-hati ya terkait dengan La Nina ini. Dan tentu saja dalam bencana yang dialami di berbagai tempat ada keterlibatan berbagai pihak. Ada bencana yang terjadi di Kecamatan Alor Barat dan aksi Pramuka Kwarcap Alor juga dilibatkan dalam penanganan bencana di sana. Bagaimana sebenarnya kondisi dan juga kegiatan apa yang dilakukan oleh Pramuka Kwarcap Alor? Kita tersambung dengan Pak Darwin Anwar Esa, Ketua Kwarcap Alor yang malam hari ini tersambung bersama kita. Selamat petang Pak Darwin. Selamat malam Kak Jemi. Saya Sony, Bapak. Kak Sony ya, selamat malam. Iya, salam Pramuka. Saya panggil Kak Darwin saja ya. Ya, boleh Kak. Ya, boleh Kak Sony. Kak Darwin, kegiatan sebelum kita ke kegiatan apa yang dilakukan oleh Pramuka di sana, mungkin bisa dikasih gambaran ke kita dulu bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Alor Barat ini. Ini sebenarnya sudah terjadi kapan dan bagaimana kondisinya sampai dengan saat ini? Ya. Baik Kak Sony, kami di Alor terkait dengan fenomena alam yang terjadi di tahun 2022 itu, 2020 kemarin itu tepatnya tanggal 4 Januari itu terjadi bencana banjir dan longsor. Itu karena curah hujan yang intensitas cukup tinggi selama kurang lebih 3 jam, cukup tinggi. Kemudian kami melakukan pemantauan. Saya sendiri turun ke lapangan bersama beberapa pengurus, melakukan pemantauan aksi tanggap spontan untuk menilai keadaan wilayah dampak bencana tersebut. Ini di wilayah Kecamatan Teluk Mutiara di Kelurahan Wilayah Barat, Desa Fenating dan Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya. Oke, jadi itu sebenarnya penyebabnya apa ini Kak Darwin? Kalau setelah dilihat dan tim turun ke sana, kemudian koordinasi dengan teman-teman yang lain, tanya-tanya kondisinya, itu sebenarnya penyebabnya apa Kak Darwin? Ya Kak Sony, yang paling utama karena fenomena alam curah hujan yang cukup tinggi selama kurang lebih 3-5 jam itu. Terus juga ini kalau menurut pemantauan kami ini karena ikutan dari Seroja 2021 kemarin bulan April itu. Sehingga wilayah-wilayah yang berdampak Seroja 2021 itu ini sepertinya sudah membuka ruang akses untuk banjir dan longsor. Seperti itu Kak Sony. Ya, korbannya itu ada korban apa saja yang dari teman-teman? Untuk sementara data yang kami peroleh melalui survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Pramuka Kuartir Cabang Alor yang dilakukan oleh Dewan Kerja Cabang, serta kami sinkronkan data dengan beberapa stakeholder terkait dengan kebencanaan. Itu untuk korban jiwa itu sama sekali tidak ada Kak Sony. Syukur. Korban jiwa itu tidak ada, tetapi korban material, rumah, ternak itu cukup luar biasa lah. Di antaranya itu yang kami data untuk rumah-rumah yang berdampak itu baik dampaknya ringan, berat, itu 103 rumah yang berdampak. Ya. Itu. Oke, ini jumlah yang cukup besar, Kak Darwin. Lalu untuk penanganannya ini tentu kalau misalnya hanya melibatkan satu kelompok saja, tentu akan menjadi sulit dan gotong royong yang dimiliki oleh Pramuka, jiwa Pramuka untuk bersama-sama terlibat dalam hal ini sudah dilakukan. Apa bentuk aksi yang Pramuka Kwarcap Alor lakukan dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Kecamatan Alor Barat ini, Kak Darwin?
Baik, Kak Sony, yang kami lakukan itu, yang pertama pada saat terjadi bencana, itu saya sendiri dan beberapa pengurus kuartir cabang beserta eh, Dewan Kerja DKC itu langsung turun melakukan eh, asesmen, pendataan, survei terkait dengan bencana itu, kemudian membantu untuk aksi evakuasi beberapa korban yang berdampak, rumahnya itu bahkan tersapu banjir. Nah, tersapu banjir itu yang kami melakukan evakuasi, memberikan pertolongan pertama, khususnya evakuasi lah, membantu memindahkan barang-barang pada saat malam itu. Kemudian tanggal 6 Januari itu kami melakukan rapat pengurus kuartir cabang beserta Dewan Kerja Cabang. Kemudian tanggal 7-nya kami berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana dan pemerintah setempat serta lembaga-lembaga penanggulangan bencana seperti PMI, Palang Merah Indonesia itu. Kemudian tanggal 8 Januari kami turun serempak untuk membantu minimal yang bisa kami lakukan itu membantu membersihkan, kemudian mengangkat, memperluas area jalan yang tertimbun lumpur, pepatahan pohon, dan itu membantu untuk mencari hewan-hewan ternak warga yang berdampak itu. Iya. Kalau bicara tentang banjir ini, kira-kira ketinggian airnya berapa, Pak Kak Darwin, sampai akhirnya bisa hanyut dan bisa hanyut itu? Iya, baik Kak Sony. Bencana banjir seperti yang tanggal 4 Januari kemarin itu, ini di wilayah tersebut ini baru pertama kali Kak Sony. Okay. Dan yang paling paling menjadi persoalan itu bukan masalah ketinggian air, tapi derasnya air itu. Ketinggian air itu tidak sampai 1 meter Kak Sony. Cuman derasnya air, aliran air itu. Bahkan aliran dari daerah aliran sungai awal itu tidak dilewati alur banjir itu, tapi ada membuka beberapa daerah aliran sungai baru. Itu ke arah pemukiman yang membuat bencana ini berdampak sangat besar itu karena derasnya aliran itu, Kak Sony. Iya, pasti ada keterlibatan dari anggota atau juga anggota pramuka di Kuarcap Alor untuk ini. Kira-kira yang terlibat ini yang seumuran berapa gitu, Kak, yang terlibat, dan berapa banyak kekuatan dari Kuarcap Alor yang terjunkan untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor ini? Oke, baik Kak Sony. Pada awal bencana itu untuk melakukan survei itu saya beserta beberapa kami dari pengurus Kuarcap itu ada berlima, kemudian dengan anggota Dewan Kerja Cabang itu rata-rata kalau dalam satuan pramuka itu disebut Panegak, itu pengurus Dewan Kerja Cabang, itu kami 15 orang Kak, 15 orang. Kemudian itu melakukan pendataan awal, membantu evakuasi. Setelah itu, beberapa hari selanjutnya kami melakukan tindakan-tindakan lain. Kami menurunkan kurang lebih 200 lebih lah Kak Sony, 200 lebih. Itu anak-anak pramuka dari Siaga SMP, Penegak itu SMA serta Pandega itu. Kami turun kurang lebih 200 lah. 200 lebih itu. Kak Darwin, ini koordinasinya dengan teman-teman dari daerah lain. Saya pernah juga bersama-sama dengan teman-teman misalnya dari Flores di acara Kentongan dan juga berbagi bahwa sebenarnya koordinasi ini luar biasa cepat sehingga pramuka di mana saja bisa membantu kondisi ini. Lalu koordinasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kuarcap Alor seperti apa sehingga ada juga teman-teman dari luar yang bisa membantu dalam kondisi ini? Siap Kak Sony. Kami sementara karena dampaknya itu pertama ada di 3 kelurahan, kemudian dampaknya adalah dampak material, dampak korban jiwa itu tidak ada.
kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian satuan-satuan, organisasi-organisasi yang punya visi untuk penanggulangan bencana. Kami merasa bahwa sementara bisa ditanggulangi lah lewat pemerintah dan warga masyarakat di Kabupaten Alor. Sehingga untuk sementara kami belum berkoordinasi ke kuartir cabang lain, kabupaten lain untuk memberikan dukungan-dukungan tersebut. Ya, apa filosofi mendasar dari Pramuka yang Pramuka miliki sehingga keterlibatannya terhadap hal-hal kebencanaan ini juga sebenarnya ada, bukan sekedar membina generasi muda untuk disiplin dan lain-lain, tapi juga kemudian terlibat dalam bencana seperti banjir dan tanah longsor di Kecamatan Alor Barat ini. Dasa Dharma Pramuka kah yang menjiwainya atau mungkin ada hal lain, Kak Darwin, yang mendorong Pramuka untuk terlibat dalam kondisi seperti ini? Baik, Kak Sony, kami punya kode etik itu Dasa Dharma Pramuka ada 10 dharma, kemudian ada Trisatya. Di Trisatya yang ketiga itu mempersiapkan diri untuk membantu sesama. Itu yang menjiwai kami. Kemudian saya memberi motivasi ketika saya menjadi Ketua Kuarcap tahun 2021 kemarin dilantik. Saya selalu memberi motivasi kepada anggota Pramuka, baik itu pengurus Pramuka, Dewan Kerja Cabang, Dewan Pelatih, serta seluruh peserta didik. Motivasi saya adalah menjadikan diri itu bermanfaat untuk sesama. Ini yang membuat kami dalam keadaan apapun harus menjadi bermanfaat untuk sesama, Kak Sony. Baik, Kak Darin, ketika dalam kondisi bencana dan ada keterlibatan pramuka seperti ini, apa himbauan dari Kak Darwin untuk teman-teman pemuda untuk misalnya terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini? Karena pasti ada manfaat positifnya ketika terlibat dalam organisasi pramukaan seperti ini. Silakan, Kak Darwin. Baik, Kak Sony, terima kasih atas waktu yang luar biasa ini. Saya bisa menyampaikan pikiran, saran, serta himbauan kepada masyarakat, khususnya teman-teman pemuda, OKP, kemudian tentunya keluarga besar Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Alor, dan seluruh anggota Pramuka di wilayah Nusa Tenggara Timur. Saat ini tentunya beberapa tahun ini cuaca sangat-sangat tidak menentu. Bisa saja suatu saat terjadi hal-hal yang tidak kita perkirakan. Untuk itu, tentunya yang pertama kita menyiapkan diri terlebih dahulu, menjaga imun tubuh, ketahanan tubuh, itu yang paling utama. Kemudian terkait dengan keadaan saat ini yang dalam suasana musim hujan kita di Indonesia, tentunya kita juga selalu membersihkan selokan, daerah aliran sungai, tidak menghambat aliran sungai. Kemudian kemarin kami ada gerakan menanam, Kak Sony. Menyongsong musim hujan ini, kemarin bulan Desember itu Kuartir Cabang Alor, saya mendeklarasikan Kuartir Cabang Alor menanam 1 anggota pramuka, minimal 1 anakan pohon. Nah, itu yang kami lakukan. Karena menurut kami bahwa kita harus menjaga alam. Cara menjaga alam adalah yang pertama menanam pohon sebanyak-banyaknya. Karena ini yang kemudian bisa membantu terkait dengan berbagai fenomena alam yang saat ini, baik itu erosi, panas yang berlebihan, dan juga menjaga ketahanan tanah sehingga tidak terjadi longsor. Itu yang saya selalu sampaikan ke baik anggota pramuka, juga kebetulan saya ada di beberapa lembaga dan organisasi, Kak Sony. Ini yang selalu saya serukan. Mari kita menanam, menjaga alam, kita menanam pohon. Hutan adalah paru-paru dunia, paru-paru bumi. Itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Darwin sudah berbagi, dan
sukses untuk Pramuka Kuarcap Alor dan juga organisasi-organisasi lain yang juga memang terlibat dalam penanganan bencana secara khusus banjir dan longsor di Kecamatan Alor Barat. Sukses selalu, salam Pramuka, Kak Darwin. Salam Pramuka Kak Sony, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk saya Kak Sony. Ya. Waktunya Sentong. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bahaya akibat perubahan iklim. Jika iklim berubah, potensi bencana hidrometeorologi